Kowe mbelok ngiwonangan tanpa ngawaske mburi, tak tabrak kowe lara. Iki salahe sapa yen kowe wis ra tresno, ngomong aja terus lunga. Awas nemoni apes lemah telas, Gusti sing bakal bales. Lemah telas Pak Klo, Gusti Allah sing bales. Gabah garing Gusti Allah sing peparing. Lemah kemploh Gusti Allah paringi Pak Klo jodoh. Amin. Interaktif. Jujur ati iki loro, durung bisa nampa kenyataan. Tanduran sing wis tak sirami malah dadi awu ireng. Saya, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan angkatan 2019. Untuk memenuhi tugas teori komunikasi, di sini saya akan menjelaskan tentang sebenarnya apa sih teori penetrasi sosial itu. Saya buat sebelum ini itu adalah video yang instan agar teman-teman itu bisa lebih paham daripada mendengarkan saya yang nantinya akan bertele-tele ini. Tapi tentunya bertele-tele ini adalah suatu ilmu yang semoga bisa bermanfaat bagi mereka yang mendengarkan hingga tuntas. Nah, sebenarnya apa ya teori penetrasi sosial? Penetrasi sosial adalah proses ikatan yang menggerakkan sebuah hubungan dari yang superficial menjadi lebih intim. Teori ini berfokus pada hubungan interpersonal, yaitu dua orang atau lebih yang dinamis dan dapat berkembang dari yang tidak intim menjadi lebih intim, maupun sebaliknya. Hubungan interpersonal sesungguhnya adalah sesuatu yang dapat diprediksi. Nah, teori penetrasi ini dikemukakan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor, yang dimana teori ini itu memiliki nama lain yaitu teori kulit bawang. Kenapa sih kok bisa dinamakan teori kulit bawang? Teman-teman pasti bertanya-tanya kan. Nah, jika kita mengupas kulit terluar bawang, maka kita akan menemukan lapisan kulit yang lainnya. Begitu pula tentang kepribadian manusia. Nah, inilah yang disebut sebagai teori penetrasi sosial. Nah, ada beberapa asumsi teori mengenai teori penetrasi sosial itu. Yang pertama adalah hubungan-hubungan mengalami perkembangan kedekatan. Saat pertama kali bertemu seorang, kita akan memiliki penilaian terhadap orang tersebut dan berinteraksi mengenai topik-topik yang ringan. Perkembangan hubungan cenderung maju dari titik intim menjadi lebih intim, tetapi terdapat juga hubungan yang tidak terletak di dua titik. Nah, yang kedua adalah perkembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi karena walaupun komunikasi bersifat dinamis, tetapi terdapat pola-pola yang dapat kita prediksi. Yang ketiga adalah perkembangan hubungan mencangkup penarikan diri dan disolusi. Perkembangan hubungan tidak selalu maju, tapi juga mengalami pemunduran karena suatu dari mereka menarik diri. Ini terjadi karena episode tidak selalu berjalan dengan baik atau dimaknai positif. Pembukaan diri nomor 4 adalah pembukaan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. Pembukaan diri adalah sikap kita mau terbuka dan mengatakan informasi penting tentang diri kita terhadap orang lain. Pembukaan diri dapat dilakukan secara terencana dan spontan, baik kepada orang dekat maupun orang asing. Itulah teori, itulah asumsi teori. Asumsi teori ini saya ringkas menjadi 4.
secara umum perkembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi. Yang ketiga, perkembangan hubungan mencakup depenetrasi, penarikan diri dan disolusi. Terus yang keempat adalah self disclosure, yaitu pengungkapan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. Dan bagaimana sih tahapan-tahapan media sosial? Yang pertama adalah tahapan orientasi, yaitu tahapan membuka diri sedikit demi sedikit. Terus tahapan pertukaran penjejakan efektif atau disebut exploratory affective action stage, munculnya diri. Terus yang ketiga adalah pertukaran afektif, komitmen dan kenyamanan. Terus yang kedua adalah pertukaran stabil, kejujuran total dan keintiman. Nah, sebenarnya apa sih maksud yang dimaksud dengan tahap orientasi? Tahapan ini adalah tahapan yang paling awal dari interaksi, yaitu tahapan yang dimana seseorang itu bisa sedikit demi sedikit itu membuka dirinya untuk orang lain. Nah, komunikasi yang tidak terjadi bersifat tidak pribadi. Para individu yang hanya menyampaikan informasi bersifat sangat umum saja. Bahwasanya ini tuh belum ke cerita-cerita pribadi kita nih. Nah, ini masih umum. Bahwasanya ini masih nyaman, agar nyaman dulu gitu loh. Nah, terus yang kedua adalah tahapan pertukaran penjejakan afektif. Nah, tahap pertukaran penjejakan efektif itu adalah merupakan perluasan area publik dari diri dan terjadi ketika aspek-aspek dari kepribadian seorang individu mulai muncul. Apa yang tadinya pribadi mulai menjadi publik. Disinilah kita itu sudah sedikit demi sedikit mengenalkan diri kita tentang kehidupan kita kepada orang yang kita percaya tersebut. Terus yang kedua adalah jika pada tahap orientasi orang bersikap hati-hati dan menyimpan informasi mengenai diri mereka, maka pada tahap ini orang melakukan ekspansi atau perluasan terhadap wilayah publik diri mereka. Ini di sini itu berarti mohon maaf ya, saya masih batuk. Nah, di sini itu orang sudah mulai berani untuk meluaskan kehidupan pribadinya ataupun cita-cita pribadinya itu ke dalam wilayah-wilayah publik atau kepada orang lain, orang-orang yang kita percaya tersebut. Nah, terus yang ketiga adalah komunikasi juga berlangsung sedikit lebih spontan karena individu tersebut atau kitanya merasa lebih santai dengan lawan bicaranya. Mereka juga tidak terlalu berhati-hati dalam melakukan suatu bahwasanya itu cerita-cerita kita ketika kita sudah enak terhadap orang tersebut, maka kita tidak akan merasa tentang apa yang kita ceritakan. Tahap penetrasi yang ketiga adalah pertukaran afektif atau komitmen dan kenyamanan. Tahap pertukaran afektif termasuk interaksi yang lebih tanpa beban dan santai, di mana komunikasi seringkali berjalan spontan dan individu membuat keputusan yang cepat. Seringkali dengan sedikit memberikan perhatian untuk hubungan secara keseluruhan. Tahap ini ditandai munculnya hubungan persahabatan yang dekat atau hubungan antara individu yang lebih intim. Nah, bahwasanya di tahapan ini itu kita sudah lebih santai, lebih nyaman dan sudah melegitimasi bahwasanya dia adalah orang bicara kita yang santai itu. Pada tahap ini juga muncul perasaan kritis dan evaluasi pada level yang lebih dalam. Tapi ketika ini tidak akan dimasuki kecuali para pihak pada tahap sebelumnya karena mungkin yang muncul dan biaya belakang. Yaitu komitmen yang besar dan perasaan yang menghadap pihak mencuri tahap ini. Nah, dalam hubungan sosial, dalam hubungan sosial ini kita itu di tahap ini sudah kritis dan evaluatif. Kita sudah tahu tuh lawan bicara kita sudah tahu tuh teman yang membuat nyaman kita ini. Nah, dan feedbacknya pun sudah ada.
bahwasanya sama-sama chemistry gitulah bahasanya. Nah, terus yang keempat adalah pertukaran stabil atau kejujuran total dan keintiman. Tahap pertukaran stabil berhubungan dengan pengungkapan pemikiran, perasaan dan perilaku secara terbuka yang mengakibatkan munculnya spontanitas dan keunikan hubungan yang tinggi. Tidak banyak hubungan antar individu yang mencapai tahapan ini. Individu menunjukkan perilaku yang sangat intim sekaligus sinkron, yang berarti perilaku masing-masing individu seringkali berulang, dan perilaku yang berulang ini dapat diantisipasi atau diberikan oleh pihak lain secara cukup akurat. Nah, maksudnya adalah bahwasanya ketika kita berteman, kita itu udah tahu tuh perilaku buruk dia, tapi kita sudah memaklumi bahwa karena apa? Karena itu sudah menjadi kebiasaannya. Oke. Kita lanjut ya. Jadi kan di awal saya sudah mengatakan bahwasanya teori penetrasi sosial ini juga disebut sebagai teori bawang atau analogi dari bawang. Allman dan Taylor sebagai yang menemukan atau yang mengemukakan teori ini menggunakan analogi bawang untuk menjelaskan proses teori penetrasi sosial. Nah, kenapa bisa disebut atau kenapa bisa bawang yang dijadikan sebagai analogi? Nah, pada hakikatnya manusia memiliki beberapa layer atau lapisan kepribadian. Jika kita mengupas lapisan terluar dari sebuah bawang, maka kita akan menemukan lapisan lainnya. Begitu pula kepribadian manusia. Pada analogi bawang ini, menurut West dan Turner, terdapat pembagian tingkat penetrasi sosial berdasarkan lapisan-lapisan yang ada di bawang tersebut, yaitu apa saja? Yang pertama, lapisan terluar atau disebut citra publik. Seseorang dapat dilihat secara langsung. Nah, seperti data biografi, kita bisa lihat kurikulum vitae-nya, pernah ikut lomba apa dan sebagainya. Itu citra publiknya, ya, prestasinya apa dan lain sebagainya. Nah, terus responitas. Responitas ini disebut sebagai lapisan kedua, proses di mana keterbukaan orang lain akan mengarahkan seorang untuk terbuka, yang merupakan komponen utama dalam teori penetrasi sosial ini. Contoh topik yang menimbulkan responitas seperti selera, terdiri dari busana, makanan maupun musik. Terus tujuan aspirasi seperti pelajaran atau yang dia sukai. Terus keluasan. Keluasan ini adalah keluasan ini adalah lapisan ketiga. Keluasan yang merujuk pada berbagai topik yang didiskusikan dalam suatu hubungan, misalnya keyakinan agama, termasuk cara pandang, worldview, waktu. Keluasan berhubungan dengan jumlah waktu yang dihabiskan oleh pasangan dalam berkomunikasi satu sama lainnya mengenai berbagai macam topik tersebut. Karena setiap manusia itu memiliki topik pembicaraan berbeda-beda yang dia sukai. Nah, disinilah kita itu akan melihat kepribadian dia itu sebenarnya seperti apa sih. Apakah dia itu suka politik atau dia suka game, wibu misalnya, dan lain sebagainya. Nah, terus yang terakhir adalah lapisan kedalaman. Nah, lapisan yang paling dalam ataupun kedalaman, depth. Nah, yaitu merujuk pada tingkat keintiman yang mengarah diskusi mengenai suatu topik, diantaranya ketakutan dan fantasi terdalam, yaitu seperti kencan serta konsep diri. Pada tahap awal hubungan dapat dikatakan mempunyai keluasan yang sempit dan kedalaman yang dangkal. Begitu hubungan bergerak menuju keintiman, kita dapat mengharapkan lebih luasnya topik yang didiskusikan, dan beberapa topik juga mulai lebih mendalam. Ini tuh lebih ke pribadi. Biasanya sih kalau dilihat dari ini ya, dari level analogi bawang ini, kedalaman ini tuh seperti istri maupun pacar ataupun sahabat yang benar-benar kita percayai. Nah, itulah yang disebut sebagai lapisan-lapisan kepribadian manusia menurut analogi bawang dalam teori penetrasi sosial. Nah,
Mohon maaf ya teman-teman. Nah, tadi saya banyak batuknya karena emang baru isoman. Nah, semoga teman-teman bisa lebih pengertian dan semoga juga bisa mendengarkan lebih seksama. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Nun wal kalami masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi